Hari ini jemaat memiliki sumber dayanya sendiri. Sesuai dengan sumber daya sendiri, para mubaligh atau wakaf zindagi sangat diperhatikan. Beberapa tahun yang lalu, kondisi ini tidak ada. Saya pernah tinggal di Ghana, Afrika. Tunjangan wakaf zindagi hampir tidak cukup untuk 1 bulan. Kadang-kadang bahkan setelah 15 atau 20 hari pun hampir tidak cukup. Tetapi saya telah melihat banyak wakifin yang bahagia dengan itu. Mereka tidak pernah mengeluh. Karena mereka tahu bahwa contoh-contoh yang telah mereka tunjukkan di depan istri dan anak-anak mereka, dan pentingnya wakaf zindagi yang telah mereka jelaskan. Karena itu, mereka tidak akan membuat tuntutan yang tidak pantas kepada kami. Ketika tidak ada tuntutan yang tidak pantas dari rumah, maka tidak ada kegelisahan juga. Bahkan saya ingat ketika saya akan pergi ke Ghana, ada Maulana Muhammad Syarif Sahib, sekretaris Nusrat Jahan. Beliau sedang menceritakan pengalamannya. Beliau pernah menjadi mubaligh di Palestina dan Gambia untuk waktu yang lama. Beliau mengatakan bahwa kondisi di sana sedemikian rupa sehingga memasak kari adalah hal yang sulit. Kami mengambil double roti, merendamnya dalam air, lalu memakannya. Begitulah cara para mubaligh bertahan hidup. Anda semua hidup dengan banyak kenyamanan saat ini. Oleh karena itu, ingatlah hal-hal ini dan fikirkan serta fahami bagaimana kita harus bersyukur atas karunia dan kebaikan Allah Ta'ala yang begitu banyak. Allah Ta'ala tidak membiarkan kelaparan. Saya telah melihat, kami juga tinggal di sana dalam beberapa kondisi yang sulit. Allah Ta'ala sendiri yang mengatur dan tidak pernah terjadi kami tidur dalam keadaan lapar di malam hari. Banyak mubaligh telah berkorban besar di sana. Karena itu, sifat qanaah, yakni merasa cukup, sangat penting bagi seorang mubaligh dan murabbi. Anda harus memiliki sifat qanaah. Hari ini juga ada mahasiswa dari Ghana bersama kita. Saya ingin memberitahu mereka dan juga negara-negara Afrika lainnya bahwa fasilitas yang Anda dapatkan hari ini bahkan tidak terbayangkan pada zaman kami. Namun, para mubaligh pada waktu itu yang bekerja, yang memahami semangat wakaf, mereka juga bahagia dengan kondisi itu dan melakukan tugas-tugas mereka. Oleh karena itu, mereka yang berada di lapangan pengkhidmatan juga harus bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan mereka yang akan memasuki lapangan juga harus melangkah ke dalam medan pengkhidmatan hari ini dengan pemikiran bahwa kita telah mewakafkan hidup kita demi Allah Ta'ala, maka sekarang kita harus condong kepada Allah Ta'ala dalam segala hal dan berusaha untuk mendapatkan keridhaannya. Dan ketika hal ini terjadi, maka tidak hanya pekerjaan Anda yang akan diberkahi, bahkan rumah Anda juga akan diberkati. Hal yang utama adalah ketenangan. Ketenangan pikiran, ketenangan rumah tangga, ketenangan masyarakat. Untuk itulah Anda harus berusaha. Mengisi perut atau memenuhi keinginan duniawi bukanlah suatu pencapaian yang luar biasa. Hal itu akan terjadi dengan sendirinya. Jadi, pada hari ini, Anda yang datang ke sini untuk menerima ijazah Anda, termasuk di dalamnya para mubaligh yang lulus dari Jamiah UK, juga ada yang dari Kanada, ada juga yang datang dari Amerika dan Eropa. Orang-orang dari Ghana juga duduk bersama kita, dan seperti yang mereka laporkan tentang Jamiah Ghana, di sini ada mubaligh dari berbagai negara. Di Kanada juga ada dari beberapa negara, tetapi sekarang mereka telah memberlakukan pembatasan untuk sementara waktu. Mungkin pemerintah membatasinya, mungkin di masa depan tidak akan ada, tetapi untuk saat ini masih ada.
Jadi, setiap orang harus selalu berpikir, baik mereka yang sedang belajar, mereka yang lulus hari ini, maupun mereka yang sudah berada di lapangan, bahwa kita harus memenuhi wakaf kita dengan cara yang sepenuhnya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala. Jangan biarkan keinginan duniawi apapun menguasai diri kita.